Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Innal kiram sadab dan salam yang sama-sama kita hormati para orang tua sepuh bini sepuh yang saya hormati, saya muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Dan intinya marilah kita mengawali perjumpaan ini dengan bersyukur kehadirat Allah, mengucapkan hamdah alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur telah memasuki bulan Rajab dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habibullah, assalatu wassalamu alayka ya Safwatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, marilah pula kita awali dengan bersama-sama baca kalimat thayyibah. Saya baru diikuti oleh ibu dan bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة نسألك الإجابة نسألك البركة نسألك السلامة نسألك العافية نسألك الهداية نسألك المعرفة نسألك المحبة نسألك الاستقامة نسألك الحسن الخاتمة. Kita doa untuk orang tua kita hari ini. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma ya Allah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ya Allah wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dan bapak semua sehat? Alhamdulillah. Ini sound systemnya maaf masih sakit-sakit kan? Agak gembong ya suaranya. Ya nanti biasanya enak karena mungkin musik baru. Hadirin rahimakumullah, kita terlebih dahulu sebelum menyampaikan hadis tentang larangan saling membahayakan, izinkan saya menyampaikan dan mengingatkan kembali bahwa tujuan dari puasa nanti di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ada beberapa ciri tentang orang bertakwa. Kalau di Al-Quran di antaranya alladzina yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu yang sholat. Kalau tidak mendirikan sholat bukan orang bertakwa. Jadi nitip ibu dan bapak yang sudah capek-capek puasa nanti Ramadan, sholatnya jangan tinggal. Dan kalau sholatnya ditinggalkan terus puasa, seperti pakai jaket tapi tidak pakai celana, artinya tidak sempurna. Justru ciri orang bertakwa itu yuqimunas shalah. Terus apa lagi? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan lupa zakatnya, apalagi nanti pas puasa. Di antaranya zakat apa tuh? Harta, di antaranya zakat fitrah malah menjadi penyempurna puasa. Sedekah-sedekah yang lainnya. Izinkan saya menambahkan ciri orang bertakwa dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Selain itu beliau adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Darroy, pemilik dua cahaya, karena dua putri Rasulullah dinikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah satu meninggal,
satu lagi adiknya dinikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kata beliau apa? Khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 ciri orang yang bertakwa. Nah, ada 5 ciri orang yang bertakwa. Ari ciri itu menjadi penanda karakter. Kalau cirinya hilang, berarti hilang pula. Itu tanda. Ibu-ibu, Bu, cirinya gula apa? Hari gula kemanis, kira-kira mau dibeli nggak? Udah 2 sendok manis-manis itu gula naon. Nah, jadi kalau hilang manisnya gula bukan? Bukan. Ciri garam apa? Asin. Iya. Hari garam nggak asin, ya sudah kehilangan watak garamnya. Cirinya terasi apa? Ayat makhluk di belakangnya. Ada makhluk tak terlihat. Cirinya terasi bau, ya nggak apa-apa, justru karena sedapnya terasi tadi baunya. Aduh, kalau sudah makan di mana teh? Yang cigannya enak mah enak, cuma bau terasinya tinggal. Ya nggak apa-apa karena itu. Nah sekarang khamsun hunna alamatul muttaqin. Katanya ciri 5 ciri orang yang bertakwa menurut Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama, awaluha alla yujalisa illa man yuslihu dina ma'ahu wa yadlibul farja wal lisan. Tidak bergaul, tidak berteman, tidak bersahabat orang-orang bertakwa itu kecuali dengan orang yang dapat menjaga agamanya, memelihara lisan dan kemaluannya, alias tidak berteman kecuali dengan orang soleh. Orang soleh pasti jaga agamanya ya Pak. Orang soleh pasti dia lupa sholatnya. Orang soleh ya pasti bagus ucapannya. Nah, tidak berteman. Jadi kalau Ramadan, Sya'ban, bahkan setelah Syawal, antum masih bersahabat dengan yang merusak agama. Karena kan pertemanan tuh kayak bebauan. Roh kita tuh gampang vibrasinya, frekuensinya akan kepada yang sama. Kalau ibu bapak lewat tempat sampah, apa yang tercium? Bau. Aduh, awal bau, tapi kalau sering berkali-kali di tempat sampah, lama-lama bau tidak? Tidak, merasa sudah terbiasa dengan bau sampah. Nah, gitu, hati-hati. Begitulah. Sampai kata Imam Ali, orang tergantung temannya. Ya bergaul dengan tukang besi ya bau bakar, bergaul dengan tukang parfum yang bau harum. Gitu. Itu ciri. Nah, nitip pada anak-anakku yang mahasiswa, mahasiswi, tolong di kampus cari pergaulan yang benar-benar membuat agamamu terjaga. Ada waktu SMA-nya di Aliyah Pak, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin. Gara-gara kuliah satu kos-kosannya sama yang itu yang apa teh, yang kurang beradab, yang kurang sopan, yang nakal, gak karu-karuan. Akhirnya meninggalkan sholat. Akhirnya sudah tidak bisa lagi baca Quran. Ya karena kan antum sebaliknya waktu SMA-nya nggak bisa baca Quran, kuliahnya di UIN, benar bergaulnya dengan teman-teman yang rajin, malah kemudian jadi hafal Quran, jadi soleh. Nah berarti teman itu menentukan, gitu ya. Yang kedua, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Apabila mendapatkan sesuatu yang besar dari kesenangan dunia, sesungguhnya menganggap sebagai musibah. Kalau musibah itu ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu betul. Makanya Sayyidina Abu Bakar setelah dilantik jadi khalifah itu ucapan pertamanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kira-kira calon-calon kita kalau menang ucapannya apa? Alhamdulillah. Padahal, ya, ini kan kesenangan dunia itu fitnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena belum tentu jadi benar-benar nikmat. Banyak yang justru setahun setelah dilantik jadi di penjara. Jadi di penjara nikmat apa musibah? Iya benar. Ya, Haji ya. Gara-gara di penjara jadi ikut sholat. Gara-gara di penjara di suka miskin banyak yang ngapalin Quran banyak. Jadi di penjara apa? Ya musibah tetap apa? Jangan. Alhamdulillah. Oh, jadi gitu. Ini ciri orang bertakwa, Pak. Ciri orang bertakwa. Jadi ciri orang bertakwa itu urusan dunia mah sudahlah. Katanya dianggapnya masih musibah karena belum tentu dengan dunia itu selamat. Sebaliknya nih, Pak. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad dini irtanim irtanam. Jadi apabila mendapatkan kenikmatan dari urusan agama, ini memandangnya sebagai keuntungan besar. Udah kalau top kalau sudah agama. Makanya dapat Quran nih, aduh. Bayangkan kita pemberian dari Allah. Bisa sholat nih, alhamdulillah. Andai katanya kita merasakan nikmatnya baca Quran, nikmatnya sholat, dan rasa itu kemudian diketahui oleh para raja-raja, mungkin kita akan dirampas dengan paksa. Jadi ini besar nih Pak, kita bisa punya agama. Kita bernabikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat-umat Nabi yang terdahulu diceritakan, Nabi Musa umatnya diceritakan. Sampai ada umatnya Nabi Musa, tidak ngaku umatnya Nabi Musanya pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musanya pengen ya Allah. Apa besok namanya Nabi Isa dibangkitkan. Nabi Isa masih hidup. Nanti diturunkan menjelang hari kiamat. Itu kembali menjadi umat Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bisa sholat alhamdulillah. Tuh, nanti bisa puasa lagi alhamdulillah. Nah, itu keuntungan besar. 4. Wa yamla'u batnahu minal halal khaufan ay yukhalitahu haram. Tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu yang sekalipun halal, lantaran takut akan bercampur dengan sesuatu yang haram, dan kalau berlebih-lebihan masuknya israf, dan Allah melarang kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Pantas nanti Ramadan datang puasa nih Pak. Sudah mah diwajibkan, sudah mah bagus. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, puasa sehat dan puasa itu lebih baik. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan sampai terus kita apa saja dimakan takut bercampur dengan yang haram. Terakhir, ciri orang bertakwa. Nah ini yang terakhir nih yang susah nih Pak. Wa yaron nasa kullahum qad najaw wa yarau nafsahu qad halakat. Melihat orang lain itu bersih dari dosa, sedangkan melihat dirinya penuh dengan lumuran dosa. Jadi orang bertakwa mah tidak merasa bersih. Berbuat baik bagus, merasa jadi orang baik itu yang salah. Halo Pak, Bu. Berbuat baik itu bagus, merasa jadi orang baik itu yang salah. Beramal soleh itu bagus, merasa jadi orang soleh itu yang salah. Jadi orang bertakwa tetap saja memandang dirinya bolokot karena dosa, sementara orang lain bersih.
Mudah-mudahan 5 ciri ini menambah untuk kita berusaha agar mendapatkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita lanjutkan hadis yang ke-32 tentang larangan saling membahayakan. Hadisnya singkat, jadi sepulang subuh harus hafal. Yang tidak hafal berdiri di depan. Yang sudah hafal boleh pulang. Mari sama-sama diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara, atau kalau baca secara tajwid la darar wa la dirara, la darara wa la dirara. Nah, coba sama-sama la darara wa la dirara. Jadi ucapan Nabi ini singkat banget, padat. Nabi itu orang yang ucapannya hemat, efektif, tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Saya bacakan terjemahnya dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Janganlah engkau berbuat mudarat kepada orang lain, dan jangan pula engkau membalas mudarat dengan mudarat yang sama. Jangan berbuat mudarat pada orang lain, dan jangan kau membalas mudarat orang lain dengan mudarat yang sama. Jadi singkat hadisnya. Coba hafal tidak Bapak Ibu? La darara wa la dirara. Matanya merem. La darara. Satu kalimat, la darara wa la dirara. Jangan kau berbuat mudarat, jangan membalas mudarat dengan mudarat yang sama. Gampang ya Pak? Bapak coba 1, 2, 3. La. Saya pengen tahu suara ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Nah, sing bapak-bapak 1, 2, 3. Alhamdulillah, karena sudah hafal kita pulang semuanya ya. Insya Allah. Hadis ini memberikan arahan. Oh, ini tadi lupa. Hadisun hasan riwayat Ibnu Majah, dan banyak meriwayatkan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi hadis ini berikan arahan, katanya Pak, tidak boleh kita membuat mudarat terhadap orang lain. Mudarat itu berbuat zalim, berbuat jahat. Jangan. Kita tidak boleh berbuat jahat, berbuat zalim pada orang lain, tapi kita juga jangan membalas kemudaratan orang lain dengan mudarat yang sama. Karena kalau terus-terusan begini, dendam itu nanti tiada berhenti. Dendam terus berdendam. Makanya Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah, kezaliman itu nanti akan dibalas. Kezaliman itu pasti. Kalau tidak di dunia, naudzubillah, lebih-lebih nanti di akhirat. Sampai diceritakan di sini. Saya langsung pada cerita saja ya, karena ini hadis isinya singkat. Az-Zahabi rahimahullah menuturkan dalam kitabnya Al-Kabair, seperti dikutip oleh Dr. Abdul Aziz
dalam bukunya Fikih Sosial. Katanya Az-Zahabi ini pernah melihat seorang lelaki yang tangannya buntung, Pak. Mulai dari pundak sampai ke bawah, jadi gak punya tangan. Tapi anehnya laki-laki ini ngomongnya selalu begini, siapa yang melihatku, siapa yang melihatku, maka janganlah pernah menganiaya orang lain. Ngomongnya gitu, tangannya buntung. Bapak Ibu kalau melihat saya, ingat-ingat ya, pokoknya jangan berbuat aniaya pada orang lain, jangan berbuat zalim pada orang lain. Jadi Syekh Az-Zahabi tadi mendekati orang yang tadi tangannya buntung tadi. Wahai saudaraku, bagaimana ceritanya dan kenapa engkau mengatakan pada kami jangan berbuat zalim, jangan menganiaya orang lain? Akhirnya cerita Bapak tadi, pada suatu hari katanya ada seorang nelayan yang mendapatkan ikan besar. Kemudian aku datang kepadanya dan berkata, hai nelayan, berikan ikan itu kepadaku. Ya, nelayan miskin ini mengatakan, ikan ini akan aku jual untuk menafkahi saudara anak dan istriku, untuk menafkahi keluargaku. Ya, nelayan dapat ikan besar, ya, untuk menafkahi saudaraku, anak istriku. Wah, udah, pokoknya berikan padaku. Maksa. Nelayan mempertahankan, tapi karena orang ini kuat, dipukul. Si nelayannya dipukul, ya hajar, ikannya dipaksa diambil preman. Kemudian aku membawa ikan itu. Aku di sini kata cerita yang kanan nanti. Tiba-tiba menjelang sampai rumah, ikan kan mau dikeluarkan, gigit jempolnya. Oh, baru gigit dilempar ikan besar itu. Belum putus ya. Tapi malamnya katanya sakitnya luar biasa, tak tertahankan sampai tidak bisa tidur. Jadi besok pagi-pagi dia nemuin dokter. Nah, dokter mengatakan ini karena racun dari ikan yang menggigit. Satu-satunya jalan itu bisanya sudah menjalar. Jadi satu telapak tangan harus dipotong. Waduh, kalau tidak bisa berbahaya. Dipotong kan. Gak punya telapak. Tapi kemudian sakit lagi tak tertahankan. Dokter meriksa lagi, harus dipotong sampai siku. Karena sudah menjalar. Potong sampai siku. Sakitnya luar biasa. Dipotong lagi. Orang-orang pada bertanya, apa penyebabnya? Akhirnya dia jujur, karena ikan, dan ikan itu saya ambil karena paksa sampai mukul nelayan. Rupanya ada orang soleh. Segera kamu minta maaf, segera minta maaf. Kalau enggak ini sampai tubuhmu semua kena bisa. Andai saja pas telapak tanganmu sebelum dipotong, kamu minta maaf, mungkin jempol dan telapak tanganmu itu selamat. Jadi dia berlari menuju besoknya. Beberapa hari kemudian nelayan nyari-nyari, ketemu nelayan itu. Dia tersungkur sujud, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Wahai saudaraku, maafkan aku, demi Allah maafkanlah aku. Ini saya tangan sampai begini. Kemudian orang itu ditanya, nelayan tadi, apakah engkau mendoakan buruk atasku akibat ikan yang telah aku rampas? Ya, nelayan berkata, ya, aku berdoa saat ikan itu dirampas, ya Allah, dia telah menganiayaku dengan kekuatannya. Maka tunjukkanlah kekuatan dan kekuasaanmu ya Allah dalam hal ini. Insya Allah ya Pak. Doanya orang penganiaya.
Ya Allah, ikan mungkin buat nafkahi anak istri, mana nih? Diambil paksa, menjerit, nangis. Ya Allah, sebagaimana dia mengambil paksa dengan kekuatannya, maka tunjukkan kekuasaan dan kekuatanmu ya Allah. Ya sudah. Orang itu tambah nangis, cukup ya Allah, cukup, aku sudah merasakan betapa kekuasaanmu telah terjadi. Minta maaf wahai saudaraku. Ya mungkin udah nangis-nangis begitu kan. Orang miskin kan hatinya lembut ya Pak. Dimaafkan. Tapi ya sudah, karena begitulah betapa kezoliman itu akan dibalas. Ya untung di dunia, nanti di akhirat malah lebih susah. Pengadilannya lama lagi. Nunggunya satu persatu lagi. Masya Allah. Ini menceritakan di kitab Al-Kabair betapa kita dilarang untuk berbuat zalim, dilarang berbuat aniaya. Ya, makanya ibu dan bapak sekalian, sudah kita mah jangan ikut-ikutan lah. Namanya pesta demokrasi ini, ya senang-senang, bahagia. Hanya saya tanya Abah, lihat debat gak Abah? Enggak ah Pak Haji, kotor hati, capek. Iya benar-benar. Ya kan grup nih banyak nih Sadab di Salam ya. Sampai 100, sampai apa gitu yang ngirim. Liar. Di grup ini kan ada mungkin pendukung ini. Yang ini pendukung ini. Aduh saling apa teh? Saling memposting. Yang zaman-zaman dulu gitu kan. Liar. Bislah. Kita mah cukup mendoakan saja dan cukup mencoblos saja mana yang ibu bapak yakini, gitu ya. Setuju? Ya Allah ya salam. Bis. Nah, cenah Ustaz Komar teh promosi terus. Bukan sebelum ada pemilu juga saya mah coba perhatikan jejak rekam saya ceramahnya. Karena di awal majelis itu adalah saat dan waktu dikabulkannya doa. Jadi nggak ada urusan karena dibayar, nggak ada yang bayar sampai hari ini saya lagi nunggu. Nggak ada. Barakallah. Itu aja ibu bapak kira-kira. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah tuntun dan bimbing agar kita tidak berbuat zalim. Bagaimana sekarang? Ya menjelang Ramadan nih, makanya ada maaf-maafkan itu. Ada maaf-maafkan. Katanya yang berbuat zalim itu tidak hanya fisik ya ibu bapak. Zaliman itu termasuk barangkali ada panci yang belum dikembalikan, ada piring yang belum dibalikin. Makanya Dewi mana tuh piring-piring ambu, barangkali bekas telur pindang ya ambu ya. Halal aja ya ambu ya kalau ada bekas-bekas yang wadah telur pindang apa gitu. Ibu dan bapak sekalian, katanya demi Allah nanti sampai saya lupa ini ya bacanya di mana. Sampai kalau hewan juga katanya ditunjukkan ada kambing yang pernah menanduk temennya, nanti di akhirat tuh dihidupkan dulu untuk yang tadi pernah ditanduknya untuk nanduk lagi kambing yang menanduk. Setelah itu ya sudah hilang. Kalau kambing kan jadi tanah semuanya. Dah. Sampai begitu. Makanya bersyukur orang-orang yang terjaga lisannya, apalagi perbuatannya dari berbuat zalim kepada orang lain. Dan bersabarlah wahai saudaraku yang telah terzalimi, karena Allah tidak pernah akan memberikan kepada seorang hamba atas kesabarannya pahala besar, dan nanti Allah yang maha adil menentukan hukumannya. Makanya nggak boleh Pak. Saya tafakuri kenapa ya nggak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama. Sebab nanti dendam berdendam. Bapaknya disakiti oleh seorang bapak. Terus nanti balas ini si keluarga ini. Lah yang dibalas kan pasti punya anak lagi. Nanti ngebalas lagi. Ya nggak boleh. Makanya contoh yang mulia mas siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Nabi Muhammad dihina sampai dicaci,
sampai mau dibunuh, diusir, semua diberi maaf dan dimaafkan. Nah, itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu ingat aja demo Serbia atau apa itu ya, ada yang oratornya tuh salah ngomong. Mereka apa tuh ya, menganiaya kita aniaya lagi. Sampai ada kata-kata yang salah, Pak. Mereka telah memperkosa anak-anak perempuan dari umat Islam. Karena itu kita harus sampai saya masih ingat tuh. Marwan itu ambil itu mikrofonnya, Agim kata Agim waktu lagi demo. Siapa itu salah orasinya, nggak boleh Islam memperlakukan yang sama. Nggak boleh berbuat zalim lagi. Nah, begitulah kira-kira ibu dan bapak sekalian. Mohon maaf dan terima kasih. Insyaallah Ramadan berapa hari lagi nih? Ya, bersiap-siap sebulan lagi. Kalau Muhammadiyah sudah 11 Maret ya. 11 Maret Muhammadiyah 11 Maret. Ya, 11 Maret biasanya sama sih. 11 Maret insyaallah kita sudah puasa. Ini apa nih, Januari, Februari, Maret. Iya, sebulan lagi. Sekarang udah Januarinya mau habis. Barakallahu fikum. Kita akhiri sama-sama dengan membaca kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu dan Bapak mohon doanya. Saya pagi ini ke Samarinda sampai Jumat sore. Jadi sampai Jumat sore insyaallah dari sini lagi. Jadi anak-anakku santri mungkin sidang tasmiknya Sabtu saja ya. Sabtu pagi. Ini ada yang 5 juz lagi, jadi Sabtu saja mungkin. Demikian. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.